Berani mengakui kesalahan. Renungan diinspirasi dari Kitab Kejadian bab 3 ayat 9 sampai dengan 15. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kejadian bab 3 ayat 12. Bacaan dari Kitab Kejadian. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Allah mengetahui Adam memakan buah pohon terlarang dan bertanya padanya, maka jawaban Adam atas pertanyaan Allah, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Jawaban ini menunjukkan bahwa Adam tidak mau mengakui kesalahannya, namun melemparkan kesalahan kepada istrinya, bahkan menyalahkan Allah juga dengan menempatkan Hawa di sisinya. Adam adalah manusia pertama yang menerima langsung perintah Allah untuk tidak makan buah terlarang itu. Seharusnya Adam tahu siapa yang memerintah dan yang harus ditaatinya, Allah atau istrinya. Ia sepantasnya mengajari dan mengingatkan istrinya, dan berani mengakui kesalahannya karena kelalaiannya tidak memegang teguh perintah Allah. Bagi saya, kisah ini menjadi pelajaran sekaligus sebagai pengingat agar janganlah suara atau perintah Tuhan yang ditaruh dalam hati nurani dikalahkan hanya karena desakan dunia,
terlebih karena ingin menyenangkan seseorang yang saya kenal, dan berani mengakuinya di hadapan Allah jika melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap perintahnya. Saya teringat cerita ketika masih SMA. Saat itu saya bangun kesiangan, sehingga saya harus berangkat cepat-cepat alias ngebut ke sekolah. Biasanya semakin merasa terburu-buru, ada saja gangguan seperti jalanan macet. Saya berusaha menyalip kiri dan kanan, bahkan saya menerobos lampu merah. Hasilnya, saya ditangkap polisi. Hal itu membuat saya semakin lama untuk sampai ke sekolah. Ketika ditegur guru, saya menyalahkan jalanannya macet dan kena tilang polisi. Padahal saya yang bangun kesiangan. Sekolah saya saat itu termasuk sekolah yang ketat. Akibatnya saya kena hukuman untuk menulis satu buku setiap istirahat sekolah. Cerita ini mirip yang terjadi pada Adam, melemparkan kesalahan pada orang lain, tidak mau mengakuinya. Tanpa disadari, semakin kita tidak mengakui kesalahan-kesalahan kita dan memandangnya sebagai kesalahan orang lain, bahkan menyalahkan Allah, maka kita sendirilah yang menjadi korban. Marilah berusaha untuk berani mengakui kesalahan dan tidak mencari objek atau orang lain yang dapat dipersalahkan, bahkan menyalahkan Allah atas semua kejadian yang menimpa kita. Allah Bapa, curahkanlah rahmat-Mu agar saya senantiasa berani mengakui kesalahan dan belajar untuk tidak mengulanginya, terutama kesalahan karena melalaikan perintah-Mu. Dengan demikian, agar melalui sikap saya, nama-Mu tidak dipermalukan, melainkan semakin dipermuliakan. Amin.